harusnya, kok harusnya? Ya yang gini, yang nonton banyak yang sudah nonton Komodo Menoi. Yang nonton video ini, sudah nonton Komodo Menoi. Penonton Komodo Menoi pasti ingat beat legendaris. Ada banyak beat yang akan diingat adalah nasi kuning pakai kecap. Ya. Di ujung beat itu ada satu beat yang sebenarnya gue tanam lebih kepada hiburan untuk anak-anak komunitas. Gue selalu punya satu beat untuk komunitas di setiap special gue. Dari yang martabak, pokoknya yang bikin anak komunitas, aduh gitu. Kali ini beatnya adalah, tapi gue spoiler dikit sih. Gini deh, nanti kan mungkin ada digital downloadnya. Beatnya tuh tentang, beatnya, jadi di beat itu ada punchline terakhir. Nah, untuk yang ngerti nggak usah di spoilerin, tapi gue pengen tahu yang ngasih ide dia. Nah ini dia. Odi Ajalah. Orang yang membantu saya memberikan punchline yang paling mengejutkan, paling shock di Komodo Menoi. Gua juluki dia Joke Doctor. Apa kabar? Odi Ajalah. Alhamdulillah, baik bang. Saya dengar sekarang Anda playboy. Bukan playboy. Mencoba petualangan baru. Mencoba petualangan baru. Odi ini adalah seorang komika yang oleh anak komunitas dijuluki, apa namanya? Pelawak murni. Pelawak murni, betul sekali. Itu anak-anak yang kasih label atau lu sendiri? Anak-anak bang. Anak-anak. Bang Duto pertama kali. Duto Triaji. Kenapa dia ngomong gitu? Karena saya tuh sering open mic tapi nggak pernah bawa materi, tapi selalu lucu. Sehingga disebut pelawak murni. Iya. Iya betul. Pelawak murni karena lucu tanpa embel-embel setup, punchline, premis, teknik-teknik seperti callback. Iya. Yoi. Tapi itu sekarang jadi masalah buat saya, Bang. Dan harusnya penonton YouTube gue tahu karena kami pernah ngobrol terakhir kali dalam rangka spesialnya dia Ceritain Ajalah. Yang ternyata karena obrolannya itu menarik hati banyak orang, di sini juga kan dikerjainnya. Pertunjukannya kemudian jadi menarik untuk banyak orang, dibeli tiketnya dan pada datang ke sini semua waktu itu ya. Digital downloadnya juga cukup rame, jadi dinikmati banyak orang. Betul sekali di Comikaro tadi. Silakan untuk yang belum tahu tonton aja dulu untuk dapat konteksnya. Tapi untuk yang tahu dia kembali karena ada turunan, ada kelanjutan dari Ceritain Ajalah, yaitu sebenarnya cerita ini juga pengen saya ceritain waktu diceritain aja lah bang. Tapi kayaknya kepanjangan dan beda konteks. Jadi sebenarnya harusnya nempel ke yang kemarin, tapi udah keburu kepanjangan. Jadi lu mau bikin diri sendiri. Iya. Judulnya berarti namanya apa? Ceritain lagi lah. Ceritain lagi lah. Kan kemarin nggak sempet. Gitu. Ceritain lagi lah. Kan kemarin nggak sempet gitu, ada body copy jadi kecilnya gitu kayak film. Respect. Jadi sebenarnya untuk yang tahu Ceritain Ajalah itu kan Odi cerita soal keresahan dia gitu. Cara dia ngebawain joke-joknya nggak mirip kayak dia kalau lagi stand up sebenarnya. Karena emang bener dia cuma ceritain aja lah dan sangat terasa kayak orang lagi cerita. Dia waktu itu cerita sama gue, kenapa kayak gitu pendekatannya? Karena setiap kali dia cerita sama orang udah lucu. Ya kan, ceritanya aja udah lucu gitu. Makanya lu pengen ceritain aja gitu. Tapi sebelumnya gue mau nanya, acara itu ngubah hidup lu nggak? Mengubah apa dari lu deh? Gue ganti deh. Si Ceritain Ajalah mengubah apa dari diri lu? Banyak bang. Kepercayaan diri. Emang tadinya Anda kenapa? Anda minder? Iya, saya orangnya pemalu. Anda merasa jelek? Kalau jelek sih enggak. Apa masalahnya? Kenapa minder waktu itu? Apa kayak belum jadi apa-apa. Bahkan di skena. Umur lu berapa, Setan? 23. Kenapa lu harus jadi apa-apa umur 23? Enggak maksudnya. Firza Monyet, umur lu berapa? 26. Masih monyet? Iya. Yang nonton bingung, nanti kita kasih. Nih Firza Monyet itu sekilas aja nih. Nah itu dia, itu namanya Firza Monyet. Tapi nggak apa-apa, dia emang seneng dipanggil monyet. Iya. Ya kan? Enggak juga ya? Enak aja dari gua. Iya, pertama kali. Dia ikut-ikut. Enggak, Putra Patinama yang pertama kali nyebut Firza Monyet. Mas Panji waktu habis bonar di sini panjang. Oh berarti bener. Berarti salah gue. Gue emang kadang-kadang suka lupa. Oke, tadinya lu minder. Iya. Habis itu jadi main Tinder sekarang. Wow. Wah, enggak. Udah gitu kan di percaya diri. Iya, di komunitas open mic gitu-gitu aja. Terus audisi kompetisi TV nggak pernah lolos sampai tahap 2. Selalu di awal-awal. Terus ya udahlah, tapi
Saya ngerasa di stand up ini adalah media yang tepat buat saya nyeritain sesuatu yang saya nggak bisa ceritain ke orang, bahkan ke orang terdekat gitu bang. Tapi emang ada kecenderungan gitu. Kita suka cenderung lebih terbuka sama orang asing daripada orang kita kenal. Iya. Iya. Itu bukan cuma lu rasain, itu semua orang rasain. Sehingga gua ngerti kenapa lu ngerasa stand up nih tempat gue bisa cerita. Karena mungkin bingung sama Firza Monyet, nggak mungkin lu cerita begituan kan, berdua doang kan, terlalu intim gitu. Oke, jadi itu mengubah lu dari sisi kepercayaan diri gitu. Karena dengan itu orang jadi banyak orang yang kenal lu karena lu gitu. Iya. Terus apa lagi? Ya dapat banyak kesempatan baru, diajak main di konten YouTube, di festival stand up, terus di. By the way, sekarang lu ngisi konten Pita Kuning ya, yang ngomong sama Pak Dendro. Iya. Itu salah satunya dari itu Bisa-bisaan kata gue. komika pertama yang ngomong gila lundro di depan orangnya langsung. Iya, gue nggak pernah lo ngomong gitu karena gue takut. Terus kayak gitu? Ya udah gitu, apa yang membuat saya juga yakin kayaknya bisa nih hidup dari karya. Padahal anak-anak sini kerjanya nyela-nyela gue mulu tuh soal pernyataan itu tuh. Tapi gue rasa mungkin kejutannya itu datang bertubi-tubi ya. Pertama resepsi atau penerimaan terhadap obrolan kita di YouTube, Betul. penerimaan terhadap penjualan tiket, lalu penerimaan terhadap digital download. Iya. Lu jadi punya fanbase. Jadi kayak maksudnya bukan banyak, tapi ada orang-orang yang lu mulai nandain kayak, ini orang mulai muncul mulu nih. Iya. Terus lewe. Enggak bang. Iya itu juga. juga yang membuat saya jadi terharu gitu. Hah? Terharu bisa ngewe cewek? Enggak, bukan. Apa sih maksudnya? Yang ngewe nanti aja bang. Itu harus bagus-bagus dulu aja. Oh iya. Apa terharu apa? Kayak ada orang nggak kenal, entah dari mana dia tiba-tiba ngasih apresiasi ke saya gitu. Aneh ya, itu aneh banget loh. Iya. Padahal saya cuma cerita personal yang mungkin nggak nyampe ke dia sebenarnya. Iya. Tapi entah kenapa, kayaknya gini ya. Orang tuh kalau gua ngajar stand up. Iya. Anda kan juga aktif dipecahkan kan. Betul. Kalau kita ngajar stand up, gue tuh selalu bilang orang tuh bisa ngerasain kalau lu grogi. Sehingga penontonnya ikut grogi gitu. Sebaliknya, penonton tuh bisa ngerasain kalau lu tuh jujur. Jadi ketika si Odi muncul dengan vulnerability-nya ya, jadi rapuh, dia kelihatan rapuh, penonton tuh bisa ngerasain ini orang tuh jujur gitu. Dan itu menyegarkan karena kita keseringan ngelihat orang palsu. Dia saking jujurnya, closingnya aja nggak jelas dia. Betul. Saat itu ya kan? Iya. Dari awal sampai akhir sebenarnya nggak jelas bang. Itu materinya nggak pernah saya tulis, nggak pernah di open mic-in. Tapi pernah lu ceritain makanya lu inget urutannya? Iya, cuma inget ceritanya aja. Ya karena emang itu cerita lu Ceritain sendiri. aja lah. Ceritain aja lah. Iya. Gua perhatiin juga semakin aktif si Comika Space ini ada acara, semakin aktif juga lu di sini terlibat nge-host. Iya. Itu keputusan lu sendiri atau lu disuruh? Atau lu bilang, gue pengen nge-host dong gitu? Salah satunya datang dari kepercayaan diri yang saya dapetin dari ceritain aja lah bang. Jadi saya aja dong gitu. Saya mau dong nge-host gitu. Nanti jadi judul lagi, ceritain aja lah, ceritain lagi deh. Ceritain lagi lah. Ceritain lagi lah. Saya aja deh gitu. Iya. Jadi udah macam gitu semua. Ketika nanti ada ceritain terus lah. Iya, lanjut aja terus. Tapi lu nawarin diri berarti. Awalnya ya. Apa yang lu cari? Pengalaman belajar sama jam terbang ya bang. Ngaruh. Gue perhatiin lu sering banget ya, jam terbang lu jadi relatif tinggi. Betul. Dan jadi nyaman crowdwork gue liat ya. Iya. Jadi seneng kayaknya. Tapi sampai sekarang saya masih mindsetnya tuh masih belajar bang. Jadi nggak terlalu kelihatan perkembangan. Iya, nggak emang harus kayak gitu. Masa baru mulai udah ngerasa master riffing mah cuman gue. Iya. Si Ajis kemarin nge-tweet gue, abis ngelihat salah satu founder gue stand up, dia riffing sejam untuk nutupin kendala teknis. Halus sekali katanya gitu. Terus gue balas, riffing legend. Soalnya kan Ajis dijulukin riffing legend kan, gue ambil predikat itu. Tahu nggak? Gue udah bilang belum sih sama lo, itu kan gue crowdwork ternyata sejam. Iya. Gue pikir 20 menit. Nggak pernah bang. Demi Tuhan, di atas panggung tuh gue pikir gue cuma 20 menit.
Jadi gue ngelanjut tuh bukan karena gue pikir misalkan soundnya udah beres segala Iya. macem. Udah deh kayaknya 20 menit gitu. Ternyata hampir sejam ya. Aneh banget, gue gila banget. Soalnya di luar kota juga setengah jam bang, 30-40 menit. Enggak, Bang Haji, 15-20. Enggak. Crowd work gue. Iya. Aneh banget ya gue ya, tolol kayaknya gue. Oke, tapi crowd work itu menurut gue nolong soalnya. Kadang-kadang Iya. kita open mic nggak tahu mau ngomongin apa, tapi gue tahu gue mau latihan. At least gue Iya. punya crowd work gitu. Dan crowd work tuh nolong untuk, kayaknya untuk nge-MC emang kepake banget sih ya. Betul. Apakah kira-kira skill baru ini akan jadi salah satu persenjataan lo ketika lo stand up dan bikin pertunjukan? Iya bang, Jadi skill baru ya. betul. Apakah ini juga yang kemudian membuat lo berpikir udah waktunya untuk gue bikin produk baru? Salah satunya iya, Gue lupa lagi apa, ceritain lagi lah. ceritain lagi lah. Ceritain lagi aja dong. Oh itu Aldi ya. Itu beda. Itu iya betul. Ceritain lagi lah. Ceritain lagi lah. Oke, si ceritain lagi lah ini lu bilang kelanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin itu kan tentang lu dan patah hatinya lu Iya. putus dengan seseorang yang lu cintai, Iya. yang membuat lu ngerasa bersalah sehingga lu agak susah untuk berhubungan lagi. Iya. Setelah itu rilis, lu kan sempat berpacaran, boleh nggak gue ngomong? Boleh. Ya, lu sempat akhirnya sebenarnya bukan sebelum pacaran juga ada cewek deketin lu kan yang lu kenalin waktu itu di sini, yang sempat tidur waktu gue lagi bikin pemanasan, cewek, Iya. ingat kan? Iya. Itu juga sempat deket sama lu kan? Itu fans bang. Iya. Enggak. Itu enggak. Hah? Iya. Ya temen dari jauh. Dia datang dari Padang katanya. Oh. Itu yang respect banget kan. Tapi terus lu follow up. Enggak. Kok jahat? Bukan Dia kan jahat, berharap Bang. cintamu. Tapi Bener nggak? Iya. gimana nih? Kalau salah ngomong nggak boleh salah ngomong. Tapi intinya lu nggak jadian sama dia. Enggak, ya. Tapi ada lu jadian kan Iya. kepada seseorang. Habis Iya. itu lu putus. Iya. Habis itu tadinya gue pikir justru momen ini yang akan dijadiin pembahasan diceritain lagi lah. Ternyata bukan ya? Iya, Bang. Oh termasuk? Iya. Termasuk. Tapi Oh. nggak nyangka secepat ini berakhirnya. baru sedikit materinya. Si Markas Komika ini kan isinya kan anak-anak muda ya. Dan Iya. anak-anak muda ini ya masalah utamanya cinta. Iya. Ya kayak si Odi, kayak si Gotri. Ada Gotri. Sini Gotri. Ini buat ngasih lihat. Si Gotri ini orang fisikal yang paling sering ngikut gue tour. Nah ini juga kendalanya perempuan, kerjanya mabuk mulu sambil curhat. Dia nggak bisa ngewe kalau ceweknya bentuknya nggak kayak mantannya, kan sulai ya. Aneh banget anjing. Iya aneh banget. Habis itu sekarang pacarnya nggak mirip mantannya katanya, berarti nggak ngewe dong. Iya, sulit sekali. Termasuk dia nih. Jadi, Iya. jadi ceritain lagi lah adalah kelanjutan dari chapter tersebut. Iya, dan pintu masuk ke cerita kehidupan saya yang lebih personal dan deep lagi, Bang. Anjay. Lebih deep dari kemarin ngomongin cinta. Iya. Berarti bukan hanya relationship. Iya, bukan. Wow, apalagi berarti topiknya? Ekonomi, sosial, politik. Kenapa jadi serius gini gue lihat-lihat, Hah? Situ Karni Ilyas omongannya kok jadi ke arah situ. Tapi ya benar, jadi ada banyak hal dari diri lu. Iya. Menarik sih, gue setuju sih. Sehingga orang yang udah istilah kata naruh hatinya di lu gara-gara Iya. relationship lu, jadi tahu lebih dalam soal lu Iya. dari aspek kehidupan lu yang lain. Betul. Wah, menarik. Lu tuh sebenarnya mau dibawa kemana sih ceritain? Karena gue ngeliat di Instagram lu juga, lu ngajak orang untuk ceritain. Iya. Ada kayak hashtagnya, ceritain Ceritain lagi lah. gitu. Oh sama ya? Sengaja saya bikin sama, Bang, biar berkesinambungan. Good. Emang keren, Bang, emang. Anak pintar. Anak pintar. Iya benar. Nah, jadi lu menggunakan hashtag itu untuk saat ini untuk ngajak orang untuk ceritain. Iya. Dan orang pada tumpah tuh cerita-cerita gue perhatiin. Iya. Ya. Kayaknya mereka juga seneng. Betul. Kayaknya mereka format cerita aja tuh sebenarnya sesuatu yang kena di mereka gitu ya. Iya. Tapi ada kekhawatiran juga dari saya akhirnya. Takut ada yang orang ceritanya lebih kayaknya dia lebih kasihan. Hidupnya lebih menderita Ya gitu. tapi kan dia nggak penting orang itu dibanding lu. Dia kan bukan sosok, lu kan sosoknya gitu. Ngerti nggak maksud gue? Iya sih. Walaupun cerita dia mungkin lebih ekstrim, A belum tentu benar kan, siapa tahu dia bohong. Iya Tapi sih. B kan dia bukan siapa-siapa, kan lu yang bintangnya kan dia gitu. Tapi tetap ada
masa gue gini aja gue ceritain. Emang? Masa gini aja gue Emang separah apa yang cerita yang lu pernah dengar? sejauh ini sih Tanpa belum sebut ada. nama, nggak ada kan? Iya, sejauh ini belum ada, tapi ada kekhawatiran itu kalau mancing-mancing orang cerita. Nggak usah khawatir, bukan masalah ceritanya apa, tapi siapa yang cerita, tenang aja, tenang aja. Nah, udah bisa kisi-kisi? Bisa. Oke. Jadi kan lu bilang lu mau ceritain sesuatu dari diri lu. Iya. Pada titik lu bilang sama gue takut ada yang lebih berat masalahnya dari gue. Emang yang lu mau ceritain tentang beratnya hidup lu? Di luar Iya, Bang. masalah cinta? Oh Betul, gitu. Bang. Ketika lu ngomong ekonomi, berarti ekonomi lu, kondisi ekonomi lu. Mau cerita soal kemiskinan. Betul. Padahal ya, Oh iya gua- bener ya. nyambung. pas gue perhatiin respon orang terhadap show lu, Iya. lu tuh tidak, respon yang muncul tuh bukan si Odi miskinnya, tapi si Odi kayak kita-kita gitu. Iya. Nanti maksud gue. Jadi sebenarnya masyarakat mempersepsikan lu bukan orang susah, orang biasa aja gitu. Miskinnya bukan miskin sih Bang, lebih kayak struggle-nya gitu. Gue rasa ya, lu ada satu beat soal itu yang diajak ke McD tapi Oh iya itu. ya itu tuh nempel banget di benak orang. Kayaknya orangnya keresahannya sama. Dia udah nyisihin duit, terus udah gitu dia mau diajak ke McD, enggak, gue yang bayarin. Oh ya udah oke kalau gitu. Itu menurut gue keresahan banyak orang. Makanya tadi gue bilang, lu tuh nggak dianggap orang susah gitu. Iya. Tapi ini yang mau lu ceritain. Iya. Apalagi? Quarter life crisis. Anjing. Quarter life crisis lu. Emang apa quarter life crisis? Ya setelah ceritain Ajalah kan saya kira itu bisa mendongkrak secara popularitas, karir gitu. Terus saya nargetin, Ketinggian banget. saya udah sampai nargetin tahun 2022 itu tahun terakhir saya kerja di tahun 2000, iya benar, di Comika. Karena lu pengen full di Iya, tahun depannya tuh udah jadi talent lagi. pengen jadi talent Comika atau talent secara umum? Talent Comika sih awalnya. Tapi terus Tapi udah gitu sampai pas sekarang- lihat manajemennya berantakan. Bukan. Males di sini. Itu nggak perlu dibongkar. Nggak. Tapi sampai Desember Tapi sekarang- intinya pengen jadi talent. Iya. Tapi sampai Desember kayaknya nggak kejadian nih gitu. Iya, kayaknya kok masih digini-gini aja ya saya. Merasa banyak melewatkan. Lu ngebandingin sama kesempatan. siapa sih sampai ngomong kayak gitu? Sama orang sekitar, sama target yang udah taruh gitu. Ya tapi kan, lu kalau kayak gini ini lebih kayak, Masang bola. iya. Gue mau ngomong ganti bohlam, tapi kenapa petik mangga si Firza monyet ini? Enggak, tapi maksud gue, punya cita-cita tuh wajib. Iya. Tapi naruh deadline di cita-cita tuh jangan menurut gue. Karena kalau misalkan nggak nyampe-nyampe, stres sendiri. Padahal kan bakal nyampe juga pada akhirnya. Ngerti nggak sih maksud gue? Iya. Masuk akal lo ini. Iya. Jadi nggak mesti terlalu stres. Gue khawatirnya tuh lu ngebandingin sama orang, Aldi Jadong misalnya. Dia curang, dia dandanan kayak BTS. Jadi dia tuh lebih banyak aspek orang pengen ngewe sama dia. Sini lu. Karena 3 masuk juga. Oh iya bener juga, nanti mau nongol juga. Nggak, maksud gue, tidak pernah nggak logis tau ngebandingin kita sama orang. Sebenarnya Gue tuh nggak- ngomong ini biar lu nggak stres. Iya. Sebenarnya nggak ngebandingin juga, Bang. Nah, terus, Cuma emang abis tadi lu gampang-gampang gitu, atau mungkin quarter life crisis yang tadi lu iya, bilang ya? lama-lama kerasa. Kok orang-orang pada seng. Iya sih, iya sih. Gini ya, ada banyak hal yang gua nggak percaya dalam hidup gitu. Kayak gua nggak gitu percaya orang bisa dikelompokin kayak Gen Z, millennials gitu. Gua nggak terlalu percaya. Tapi gue percaya sama quarter life crisis karena di umur 23, 25, 26 tuh bingung. Iya. Sulitnya, menurut gua generasi Odi, Jadong, Gotri, umur lu berapa Fit? 23, lu Firza Monyet? 26. Itu tuh angkatan ini, kalau ada satu karakter utamanya adalah, ini angkatan sering bingung. Iya. Angkatan bingung, quarter life crisis. Wah gila itu. Makanya gue kebayang, gue aja yang datang bukan dari angkatan bingung. Gue bukannya karena ini angkatan yang baik. Angkatan gue nggak bingung karena nggak banyak informasi dan nggak banyak pilihan. Orang cuma sedikit, apa yang mau dibingungin. Kalau sekarang kan terlalu banyak informasi, jadi bingung banget gitu. Sehingga ketika orang bingung kena quarter life crisis, jadi tambah stres. Iya. Terus lu narkoba sekarang. Nggak cukup gitu, Bang. Sulit bener ya? Iya. Pelarian lu apa, Di?
motoran sambil ngelamun sampai nangis. Ya Allah, sedih banget. Allah. Emang Ya Allah, harus sedih ada banget. sedihnya, Bang? Sedih banget anjing. Ngelamun sampai motoran. Sampai nangis. Ya lebih bagus. Gue punya, ada satu teman gue, kenalan gue. Dia tiap malam tuh selalu keluar kota bareng sama gue. Tiap malam tuh dia cari adalah minuman keras khas kota tersebut. Terus mabuk. Terus curhat gitu. Itu nggak produktif tuh menurut gue. Mending nangis sendirian, gak ada yang lihat. Kalau dia mabuk kan kita semua ngeliat ya, anjing. Bukannya lu punya pacar kemarin? Kenapa lu harus? Atau pasca putus sama pacar lu terus gitu naik motor dan nangis? Enggak juga. Dari sebelum pacaran sampai pacaran dan setelah putus lagi juga masih tetap ngelakuin itu, Bang. Berarti emang benar perempuan ini bukan perempuan yang nggak klik. Ya, bisa dibilang gitu. Ya. Karena itu Gue boleh nanya soal pacaran ini nggak? boleh. Gimana ceritanya lu jadian sama nih perempuan? Nggak sengaja, Bang. Hah? Pacaran? Hah? Kok gimana sih? Kok nggak sengaja? Nggak sengaja. Tetet pacaran gitu. Iya. Masa gitu? Hampir kayak gitu. Gimana maksudnya momennya? Awalnya dia suka curhat gitu di story. Ngeluh nggak bisa deketin cowok. Terus saya reply lah. Hah? Aneh banget. Gue tahu nih perempuan. Perempuan ini kan nggak jelek kan? Enggak, makanya. Apa dia bilang tadi? Susah ngedeketin cowok. Iya. Bukannya cowok yang ngedeketin dia. Itu dia. Itu keanehan pertama. Terus? Saya reply lah dengan ngasih saran-saran petuah-petuah sotoy. set. Terus di ujungnya saya kasih ini apa ya namanya? Punchline. Serdadu. Oh. Mendingan lu Serangan. sama gua. Iya. Mendingan lu sama gua aja. Ih, berani juga ya. Itu iseng awalnya, Pak. Iseng. Terus? Terus dia balas gas. Itu keanehan kedua. Betul. Pacaran macam apa itu? Mending lu pacaran sama gue. Jawabannya gas lah. Apa itu? Di mana letak kemesraan generasi ini? Siapa yang ditembak jawabannya gas? Aneh banget dah. Bukan berarti kamu perempuan aneh ya? Betul, ya. Iya. Kamu perempuan baik. Terus? Unik. Unik, dia betul unik. Terus? Soalnya gue ngeliat kayaknya hubungan lu baik-baik aja. Dia suka pakai hoodie-nya lu. Iya. Suka pakai baju lu. Iya. Kemarin gua ngeliat dia pakai celana dalam di pala. Celana dalam lu. Ditaruh di pala celana dalam lu. Aku pakai celana pacarku. Enggak sampai situ anehnya. Enggak, tapi kan gitu kan kayaknya aku dikirimin, terus lu dikirimin makanan sama dia, Iya. gitu-gitu kan. Itu keanehan ketiga, Bang. Nah, kok kanan ketiga? Wajar kayak gitu-gitu. Enggak, setelah pacaran dia tuh kayak netapin satu peraturan gitu. Dimana yang boleh effort cuma dia doang. Saya nggak boleh. Jadi dia yang nyamperin saya ke tempat kerja, ke kosan. Terus dia yang ngirimin makanan. Sementara saya nggak boleh ngelakuin hal yang sama ke dia gitu. Katanya tugas lu udah diem aja. Gue yang memanage hubungan ini gitu. Keanehan ketiga. 4. 3. Tiga dulu, Bang. Banyak orang menginginkan hubungan seperti ini sebenarnya. Tapi kenapa lu sebut aneh? Ya kayak aneh aja, Bang. Masa saya nggak boleh melakukan hal yang sama? Iya juga sih, harusnya kan namanya juga berpasangan kan timbal Iya. balik ya. Lu ngasih gue sesuatu, gue ngasih lu sesuatu. Iya. Bahkan saya baru tahu rumahnya, kosannya setelah sebulan atau 2 bulan pacaran. Kalau gue yang otak gue yang suzon ini mengatakan bahwa perempuan itu ada sesuatu yang disembunyikan. Biasanya kayak gitu tuh. Tuh lihat ada satu perempuan tuh, pasti bener gue, ya kan? Biasanya dia ada sesuatu yang disembunyiin, dia nggak mau lu tahu. Iya. Jadi lu nggak usah ke gue Iya. ke lu gitu. Iya. Itu bener nggak? Kayaknya iya, Bang. Oh belum terungkap. Belum. Kalau gitu kita cari tahu. Ini kita terbuka sekali ngomongin hubungan lu ya. Orangnya kan mungkin nonton ya. Tapi dia udah welcome. Hah? Dia emang udah nggak apa-apa lah. Saya udah sempat bilang nanti cerita di hubungan kita boleh dijadiin materi nggak? Kata dia boleh. Gas kata dia. Keanehan keempat. Oh gitu ya? Iya. Putusnya gimana? Putusnya ini juga aneh lagi, Bang. Dia mutusin saya karena dia merasa saya nyepelein dia. Aneh kan? Gimana tuh?
Kayak saya jarang ngabarin. Terus Nggak, ini kepala satpam dia nih minta dikabarin mulu. Kenapa, masalahnya apa gitu? Terus? nggak, maksudnya kan dia pengen kayak pacaran orang-orang gitu. Padahal awalnya kan dia bilang nggak usah effort. Ya. Saya terbiasa sama itu. Jadi kalau Iya chat juga juga ya. dia duluan emang bang. Kalau dia nggak chat, saya nggak chat. Tapi lama-lama dia merasa saya nyepelein dia katanya. Terus Terus lu suka nanya nggak maksudnya nyepelin apa gitu, lu nanya? nanya. Terus dia jawab apa? Itu lu nggak pernah WhatsApp gue gitu? Iya. Terus sama dibilang suka ingkar janji. Terus Kahina kali ingkar janji, ada lagunya tuh. Terus? ingkar janji. Bukan. Ingin rasa hati berbisik, bukan bego. Itu juga cantik goblok. Gimana maksudnya ingkar janji itu? Kayak besok kita ketemu ya. Saya ngomong gitu ke dia, tapi Terus lu nggak datang? Iya, nggak Tapi ada salah lo juga berarti. saya ngabarin bang. Kayaknya kita nggak jadi ketemu hari ini deh. Tapi tetap ingkar janji, kan lu janji gitu. Kan orang itu ya, nih gua kasih tahu nih sama pemuda-pemuda tolol. Kalau lu janjian sama perempuan, perempuan itu persiapan. Persiapan itu makan waktu, makan usaha, makan tenaga. Jadi kalau misalkan pun lu ngabarin nggak jadi, kan gua ngabarin. Tapi kan tetap gua udah usaha. Nggak komit banget, laki-laki anjing. Modal kontol, nggak juga lagi modal kontol, gua liat-liat lu. Enggak bang. Iya. Nggak usah effort. Nggak usah effort, bener. Akhirnya putus. Putus dan dikira tukang bohong juga. Itu momen klimaks putusnya tuh gara-gara Ilham, teman sekosan saya. Kenapa ada Ilham dalam cerita ini, Ilham Saya yakin Setiadi? itu masalah yang jadi klimaksnya bang. Jadi waktu itu saya teleponan sama pacar. Teleponan sampai jam 3 pagi. Kondisinya saya lagi di Cibinong dan saya bilang ke dia saya lagi di Cibinong. Tiba-tiba jam 3 pagi Ilham upload story video lama. Saya lagi jalan-jalan sama Ilham, sama Rais, sama Alif. Disangka bohong. Disangka bohong. Eh, Habis itu di blok IG saya seminggu apa. WhatsApp juga. Habis itu udahlah kita nggak komunikasi. Terus tiba-tiba dia ngechat saya lagi. Dan dia bilang kayaknya hubungan kita udah nggak sama kayak awal. Padahal saya merasa sama. Kan gue emang nungguin lu duluan yang ngechat. Ini aja lo yang ngeblok gue ya. Iya. Iya. Terus akhirnya udahan. Saya sempat ngerayu-rayu gitu sih bang. Coba gue misalnya ceweknya, coba rayu gue. Ayo buruan. Masih ada sih chatnya bang. Mana coba lihat? Boleh gue baca? Masa tiap promo nunjukin chat mulu bang? Iya gak apa-apa dong. Ini nanti setnya masih lebih tebal daripada yang lu ceritain gue. Ini enggak, Iya. detail-detailnya banyak yang belum muncul. Belum. Oh buset dah, ini aja udah. Kayaknya nggak usah bang. Kenapa? Masih panjang ceritanya bang. Gue pengen tahu lu Coba. merayunya seperti apa. Dia pernah dikira gay bang. Hah? Nah itu keanehan kelima. Dia tuh cemburuan juga bang. Karena? Dan nggak tahu deh. Mungkin karena hubungan ini dia baru pertama kali pacaran. Oh ya? Iya. Wow. Itu juga keanehan ke nggak tahu nomor berapa Iya. tuh. Cause I think she's beautiful. I really think she's beautiful. I remember. Dan kata dia pernah deketin 10 cowok sebelumnya dan nggak pernah berhasil. Wow, ini banyak banget yang nggak Sorry ya, karena gue tau lu nonton, di pala gue tuh ada banyak banget simpul yang nggak ketemu gitu. Something's wrong. terus? Terus dia atlet MMA. Dia pengen jadi atlet MMA. Dia atlet MMA atau dia? Pengen jadi atlet MMA. Oke. Saya dukung boleh. Aduh. Kan nyontohin. Ini contoh lu merayu. Ya, Oke. Duh, anak-anak zaman sekarang kenapa hurufnya kecil-kecil banget sih bangsat? semua emang salah aku. Gimana sih? Enggak kebaca. Semua emang salah aku. Diterangin. Bukan diterangin, kurang gede tulisannya. Ya udah nggak apa-apa. Semua emang salah aku. Aku bodoh. Memang selalu melakukan kesalahan yang seharusnya nggak perlu. Kamu berhak marah sama aku dan nggak mau komunikasi sama aku. Silakan.
tenangin diri kamu dengan melakukan segala yang kamu suka. Tapi aku mohon, jangan lakuin hal yang negatif ya. Tetap jaga kesehatan diri kamu. Semoga kamu bisa lebih tenang dan senang sampai nanti kita bisa berkomunikasi dengan baik dan seperti seharusnya lagi. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Anjing, dia panjang banget nih Iya bang. balasannya. Terus putus. Oke bro. Aduh, 2 kali digini. Lu kalem aja sama gue dah. Tenang aja lu. Tenang. Ya, Bang. Ses, diam aja. Gue yakin nih yang nonton langsung kayak, padahal kan Odi hanya ingin memberikan yang terbaik. Betul. Bukan Odi yang salah, perempuan itu yang aneh. Maaf ya Sky, maksud gue kan orang ngomong kayak gitu. Nanti lu ketemu lagi. Gue curiga ini kayaknya modus lu nyari cewek deh. Enggak. Lu mencoba untuk mencari simpati, dapat cewek. Ntar putus sama cewek itu, bikin pertunjukan dapat simpati, dapat cewek lagi. Itu mah Aldi bang. Kalau Aldi tidak mengandalkan rasa kasihan. Oh iya sih. Dia mengandalkan tampilan yang kebetulan mirip RM Apa? dari BTS. Rumah makan. Personil anjing. Personil BTS namanya RM. Bosnya BTS kan? Yo. RM. Kasihan banget hidup lo gue liat ya. Itu bang. Itu baru relationship. Lu tuh kayak Glenn Fredly-nya stand up comedy tau. Kalau nggak ada drama dalam hubungan cinta dia, nggak ada tuh karya bagus tuh. Sama lu juga gitu, lu butuh drama. Iya. Saya juga dari Ambon. Aduh anjing. Terus apa yang akan lu lakukan sekarang dengan gak ada pacar? Lu mau nunggu, tenangin diri, jalan sendiri dulu aja, atau lu butuh, nggak bisa nih gue butuh seseorang gitu. Ada loh orang yang nggak bisa sendirian. Ada yang bisa sendirian habis putus kayak nih si Vita nih. Ya. Si Vita ceritanya aneh lagi, udah tau ceritanya? Belum. Dia diputusin pas ulang tahun. Oh ya, kalau itu tahu. Iya. Terus dia bilang banyak orang yang putus pas ulang tahun atau menjelang ulang tahun. Emang iya ya? Nggak tahu. Iya, lu gak pernah pacaran Iya. ya? Iya. Kemarin putus tanggal berapa? Wah lupa bang. Tapi itu ulang tahun lu bukan? Bukan. Tapi kayaknya itu ulang tahun lu deh. Nggak, tapi sekarang lu gimana? Mau sendiri dulu atau mau nyari? Sendiri dulu bang ya. Ngerasa nggak pantas juga kayaknya. Ya aduh aneh lagi. Aduh. Kayak Lu sedih banget gak dengan putusnya? nggak sedih banget tapi jadi kecewa sama diri sendiri lagi. Bukankah dari pembahasan kita udah cukup jelas bahwa yang aneh adalah beliau? Kenapa jadi lu yang sedih? Tapi saya merasa nggak bisa nge-treat dia dengan baik juga dan kayaknya emang belum pantas buat punya hubungan dengan seseorang gitu. Enggak, ini lu lagi sengaja. Ini namanya fishing for compliment. Itu dia. Iya bener loh, bener wak lu anjing lo. Dia tuh lagi mancing simpati dia. Jangan itu. dibacain bang. Iya, anjing lo emang lo. Ada tuh cowok yang kayak gitu memang. Tapi pertanyaan yang paling mengganggu kepala gue ya, di tengah-tengah semua itu, lu bilang lu selalu naik motor bengong sambil nangis. Iya. Sebelum, ketika, dan setelah pacaran. Iya. Lalu yang tangisin apa? Banyak hal di luar itu bang. Salah satunya yang tadi. Ekonomi, pencapaian orang, Pencapaian. dibandingin dengan lo. Ya Kenapa ditangisin sih, bingung gue. Ya namanya juga anak muda kali ya. Terus tiap Selasa open mic nge-host di sini tapi belum jadi apa-apa. kenapa harus jadi emang lu udah lucu? Itu masa nggak lucu-lucu? Ya Allah. Udah hampir setahun itu yang saya kecewa juga sama diri saya. Kayak tolol banget gitu, nggak bisa manfaatin kesempatan. Terus, lu kayaknya gini ya, prediksi gue tuh lu sangat tinggi menilai diri lu sendiri. Nggak tahu juga bang. Iya soalnya hal-hal yang menurut gue biasa-biasa aja itu jadi terlalu besar untuk lu. Kayak belum lucu. Biasa aja menurut gue. Tapi lu kayaknya menilai harusnya sih gue udah lucu gitu. Lu menilai lu tahu kemampuan lu terus gitu lu pikir harusnya sih gue bisa lucu tapi belum gitu. Terus santai aja dalam hidup. Tuh kayak Firza Monyet. Santai hidup dipanggil monyet. Nggak lucu. Anaknya dipukul nenek-nenek. Santai aja dia. Bener kan? Anak lu dipukul nenek-nenek? Iya. Iya kan? Terus di rumah juga bang. Kan tahun ini mulai abis lebaran tuh saya ngekos. Akhirnya memutuskan untuk ngekos Di hidden cost. di hidden cost. Itu yang ada Son Salmatan Raditya Dika itu kosan lu bukan sih? Iya. Dan Dan Ilham berdua. berdua. Kenapa suka ada Rais?
Karena Rais yang ngasih tahu kosan itu. Dia Jadi nongkrong di situ. iya sering nginep di situ. Terus lu kongkos. di Iya, situ. Terus salah satu alasan ngekos karena di rumah tuh udah kayak apa ya, malu gitu sama orang tua sama adik-adik. kenapa malu? Karena saya kan anak pertama bang, kayak belum bisa jadi kakak yang baik gitu. Kakak yang baik itu apa? Maksudnya ngongkosin adik kuliah, sekolah gitu? Ya salah satunya itu, belum bisa ngebantu orang tua yang apa ya, sebelum mereka minta saya udah kasih gitu. Lebih deep kan bang? Pusing juga hidup lu ya. Betul bang. Itulah. Emang orang tua udah nggak kerja? Kerja, tapi kan mereka juga Nunggu nih, kapan? Harusnya dia udah masuk usia-usia ngasih duit ke keluarga nih gitu ya? secara nggak langsung kelihatannya gitu. Ya, lu harus mau ngambil resiko. Iya. Ya, kayak bisnis narkoba. Lu mau uang gak sih? Gua kasih tahu kok malah ketawa lu. Ya mau, tapi jangan terlalu ekstrim. Gue sih tertarik untuk nonton pertunjukannya ya, kalau ini yang jadi poin-poin keresahannya. Habis itu cerita juga aja lah. Cerita juga aja, jadi Iya. tanpa setup, punchline, technical kayak gitu. Iya. Cerita aja. Iya. Tapi tadi lu bilang justru itu juga jadi kendala buat lu. Yang mana? Soal nggak ada teknik dan segala macamnya. Dan itu juga jadi masalah tuh bang gitu. Itu tuh karena julukan pelawak murni. Nempel di lu, Iya, dibebanin, terbebani. terbebani. Setelah dapat Berarti yang anjing duto dong. iya. Bangsat emang. Setelah dapat julukan itu tuh tiap naik panggung open mic di mana aja orang tuh matanya kayak lucu nih, lucu nih. Terus setelah saya open mic ternyata nggak lucu. Ya anjing segitu doang. Ya itu beban ekspektasi sih, Iya. kayak juara suci dapat ekspektasi, menjadi Panji juga ada ekspektasi, sama lu juga ngerasain hal yang sama. Dan itu nggak terhindarkan tuh, itu resiko orang mulai numbuh dalam karir. Kayaknya lu ini deh, kayaknya lu kecepetan. Apanya bang? Ini yang lu rasain sekarang ini, sebenarnya menurut gue justru karena terlalu cepat. Kaget lu. Lu ngerasa lamban kan, kenapa nggak nyampe kan? Iya. Tapi menurut gue ini terlalu cepat. Agak susah untuk lu memahami ini. Nanti bertahun-tahun dari sekarang, lu nengok ke belakang, gue ngerti yang Mas Panji maksud. Yang nonton mungkin juga ngerti yang gue maksud. Gue susah menyampaikannya, tapi keresahan yang lu sampaikan ini adalah karena justru progression karir lu tuh cepat, sehingga orang kalau lagi ngebut tiba-tiba nggak ngebut rasanya aneh gitu. Tiba-tiba kok kosong ya, perasaan lagi tetet kok nggak ada apa-apa ya gitu. Kayak progression dari video itu pertama ke show ke digital download tuh rrrrt, nah terus kok nggak ada apa-apa ya gitu. Itu kayaknya keresahan yang alasan dibalik keresahan. Nanti di akhir pertunjukan ceritain lagi lah yang lo harapkan apa? Lebih lega, karena waktu itu yang pertama juga demi lega kan? Iya. Sama juga, biar lega aja. Iya. Karena udah dikeluarin. Betul. Karena cerita yang kehidupan personal itu emang udah dari lama juga saya pendam sendiri. Nggak pernah diceritain ke orang. Ya lebih baik ceritain, lebih baik tumpahin. Waktu itu kan di sini kan? Iya. Belum tahu mau ditaruh di mana yang selanjutnya? Udah tahu bang. Oh udah tahu mau di mana? Di teater kecil rencananya. Udah nggak zaman orang ngedep ya. Iya. Teater kecil. Iya. Nah, mungkin yang jadi kendala jadwal sekarang ya. Iya. Tanggal belum nemu nih. Tapi orang standby aja. Udah nemu, udah ngajuin juga, tapi belum fix. Oke, berarti nanti informasinya standbyin di sosmed lu. Iya. ODI aja lah. ODI aja lah. Ya betul. Instagram aja? Atau Twitter atau TikTok? Instagram YouTube? aja. Instagram aja. Oke kalau gitu. Mau kerja sama Comika Event juga untuk pertama kalinya. Waktu itu lu ngerjain sendiri ya? Sama Comika ID. Oh Comika ID. Sekarang mau sama Comika Event. Iya. Oke. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Tapi Saya juga punya ini bang, sesuatu yang menarik. dari? Harga tiketnya. Oh, yang kemarin apa ya waktu itu? Komitmen sama PDKT. Oh ya. Kalau sekarang? Teman, sahabat, sama saudara. Teman, sahabat, dan saudara. Saudara. Anjay. Konsepnya juga masih sama. Semua dijual barengan dan bisa dipilih sesuai. Yang lo pengen? Iya.
Harganya berapa? Bayangannya yang teman tuh 75.000, yang sahabat 125.000, yang saudara 200.000. Tapi jangan diayain dulu ya, nentuin harga tuh harus ngeliat biaya dulu soalnya, nggak bisa tiba-tiba nentuin harga kakak tahu biaya, ntar tiba-tiba boncos, tolol emang nih orang kadang-kadang. Enggak. Tapi konsepnya kayak gitu. Apalagi informasi yang harus keluar sebelum gue tutup? Ini juga openernya Udah ada openernya? udah ada. Siapa tuh? Boleh diomongin nggak ya? Selalu kan lu tadi ngomong sama gue bangsat, gimana sih lu anjing? Gimana? Gue mau nanya ada informasi apa? Openernya siapa? Boleh diceritain nggak ya? Emang anjing lu. Boleh deh sekalian buat ngejual. Iya. Kan tahun depan juga mulai Januari sampai Februari saya diajak sama Bang Abdur untuk jadi openernya dia di tour Pahlawan Perlu Tanda Jasa. Wow. Terus saya Boleh tahu nggak? Lu pernah nanya sama dia? Bang Abdur kenapa? Karena warna kan agak beda ya. Iya. Apa kata dia? Belum nanya. Iya aja dulu ya. Oke. Terus saya kepikiran buat ngajak balik dia untuk terlibat juga di show saya. Oke. Karena konsepnya saya bakal ngajak orang-orang terdekat saya buat terlibat juga di show itu. Nanti MC-nya ada Rais Ilham. Terus opener satu lagi ada Aldi juga. Kenapa gitu ya suatu? Nggak dekat lo sama gue? Bang Panji mau? Dekat nggak gue sama lu? Gue tanya dulu. Deket banget bang. Nah, terus? Salah satu inspirasi saya untuk tetap Tapi kan Bang Panji nggak mau balik ke Indonesia untuk 1 hari doang. Memang? Iya. Masa show saya dibikin seminggu? Di luar negeri sih nggak ada kayak gitu. Namanya residential. Lu pakai venue terkenal kayak Usmar Ismail, abis itu residential seminggu. Ya udah itu teater kecil aja residential seminggu. Kalau enggak capek gua. Perjalanan ke sini tuh 24 jam. Cuma untuk 24 jam balik lagi 48 jam perjalanan di sini cuma 24 jam anjing. Atau Bang Panji carilah kerjaan bulan Mei. Kenapa jadi nyuruh gue bangsat? Anjing banget. Bang Panji nyarilah kerjaan anjing. Gue juga tiap hari nyari kerjaan. Kalau nemu dan jadwalnya di bulan Mei saya ajak. Jadi apa gue tapi? Jangan jadi opener bang. Udah ada Bang Abdur, masa Bang Panji juga? Iya kalah lucu dong gue. Saya gimana? Meninggal. Itu kan. Iya. Apa? Jadi apa ya? Barongsai. Udah dipakai ke RW. Betul. Jadi Ondel-ondel? boleh. Jadi ondel-ondel banget nih gue di acara-acara orang anjing. Lalu apa ya? Oh jadi orang yang bawain motor. Nah apa tuh? Mau ada motor naik atas panggung? Saya kan bakal cerita suka ngelamun motoran sambil nangis. Oh iya, terus lo act out, terus gue yang megangin motor sambil gitu, gitu ya? Iya. Oke Boleh. kalau gitu. Enggak mau gue. Ada lagi informasi yang penting mesti disampaikan? Pokoknya ceritain lagi lah akan menjadi tempat saya bercerita kehidupan yang lebih personal yang selama ini mengganggu pikiran dan juga apa ya? Mungkin menghambat perkembangan diri saya juga akhirnya. Kalau soal relatability, seperti juga ceritain aja lah. Itu gua rasa deket sih sama banyak orang yang nonton. Iya. Nah, jadi ya kita lihat aja bagaimana ceritanya dia. Terus kita lihat apakah ini berhasil menjadi jaring laba-laba yang akan menangkap perempuan-perempuan baru. Enggak bakal ke situ. Atas dasar mengasihani dirinya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bang Rodi Panji. udah mampir ke YouTube gue. Kita nantikan show-nya. Sekali lagi tanggal mah udah di request tapi karena belum ada approval jadi kita tunggu aja. Rencananya bulan Mei pokoknya. Ya udah, tadi gua hampir nggak mau ngomong gitu tadi tapi ngomongin aja Bang. ya udah, Ya, Mei. ceritain aja lah ya. Mei. Ceritain lagi lah. Maksudnya ceritain aja lah tanggalnya. Ya. Mei. Oh, ya. 2023. Betul. Oke, gitu. Terima kasih Odi. Terima kasih juga Bang Panji. Terima kasih Sky.